fanatisme masa lalu misalnya. Ya, ini big Ini match. kita lihat Bung Yosep bahwa ini susunan pemain dari Persija Jakarta. Hendro Kartiko, penjaga gawang tampaknya sudah mulai dipasang, Bung. Juga ada Hamka, Aris, Karis, dan di depan kita tidak melihat nama Kurniawan, Bung Yosep. Ya, betul. Ada 2 striker asing di sana, Bung. Sementara kubu PSMS Medan, penjaga gawang M. Halim ini juga merupakan penjaga gawang yang cukup berpengalaman. Sementara ada Karaskau, mantan striker Persebaya, dan juga ada Mahyadi Panggabean. Ya, ada 5 pemain asing, Bung, PSMS. Mereka menurunkan semuanya 5 pemain asing. Para pemain cadangan kedua ke-11 kita saksikan di kubu Persija ada nama Agus Rianto, juga Kurniawan Dwi Julianto. Kan Mitra Olahraga TV. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kick off tadi dilakukan oleh PSMS Medan. Bola coba direbut oleh para pemain Macan Kemayoran Mitra Olahraga TV. Agus Indra angkat bola langsung ke kotak penalti. Cukup berbahaya. Pelanggaran terhadap M. Halim. Cukup menarik Bung Yosep, kita saksikan tadi sebuah gebrakan awal yang dilakukan para pemain Macan Kemayoran. Ya, Persija coba memanfaatkan menit-menit awal ini, Bung, untuk melakukan tekanan langsung ke lini pertahanan dari PSMS Medan. Dan biasanya memang gol-gol rawan itu lahir pada menit-menit awal pertandingan, Bung, dan di akhir pertandingan. Sehingga siapa yang berani melakukan gebrakan di awal boleh jadi memiliki peluang untuk mencetak gol lebih awal. Sebuah serangan gagal dari PSMS. Persija kembali lakukan tekanan. Kita nantikan pelanggaran terhadap Roger, pelatih Sultan Harhara. Tampak Sultan Harhara tegang sekali, Bung, menghadapi pertandingan petang ini. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV akan segera dilakukan. Masih kita nantikan Ismet Sofyan yang juga dikenal memiliki tendangan agak melintir atau istilahnya tendangan pisang sudah dilakukan. Membentur mistar tadi Mitra Olahraga TV. Luar biasa, Bung Alif. Sebuah tendangan keras yang diarahkan oleh Ismet Sofyan tadi sangat tajam dan menerpa mister gawang M. Halim sebelah kanan. Ya, kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang. Yang menarik Bung Yosep bahwa pagar hidup dari PSMS ini sepertinya tidak begitu rapat, atau Anda lihat mungkin apakah bagaimana, Bung? Ya, memang sengaja diberi ruang sebelah kanan, Bung, karena memang M. Halim berdiri di sebelah kanan dan dipersempit ruang sebelah kanan agar M. Halim bisa melihat bola. Tetapi karena bolanya memang sangat keras sehingga tadi tidak tersentuh oleh M. Halim. Masih beruntung hanya mengenai mister gawang. Jaga gawang M. Halim yang mengenakan ban sebagai kapten Mitra Olahraga TV kita saksikan. Bung Yosep, kita ketahui bahwa 3 tahun yang lalu M. Halim ini merupakan penjaga gawang yang juga disebut-sebut sebagai nomor 2-nya setelah Hendro Kartiko, dan juga termasuk penjaga gawang papan atas di Indonesia. Anda lihat dalam tahun ini gimana, Bung Yosep? Ya, penampilan seorang penjaga gawang juga ikut ditentukan oleh penampilan tim secara keseluruhan, Bung. Dan M. Halim sempat namanya mengorbit di kancah sepak bola nasional ketika mengawali karirnya di PSMS Medan, kemudian ke Persija, bahkan sempat ke PSM Makassar. Dan kalau kemudian dia menurun, itu memang menjadi fenomena umum penjaga gawang di Indonesia. Beberapa di antara misalnya Sahari Gultom, ya, itu ada beberapa penjaga gawang yang sangat prospektif ketika masih muda di awal karirnya, tetapi kemudian menurun sejalan dengan perjalanan waktu. Dan M. Halim saya pikir musim ini memiliki prospek yang baik karena memang PSMS Medan musim ini diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki kualitas yang baik dan pelatih yang juga punya karisma yang cukup baik. Kita saksikan di bangku cadangan
Sikurus Kurniawan dan Jainal Ihwan serta sejumlah pemain lainnya termasuk Francis Wawengkang tidak dimainkan oleh pelatih Arcan Yuri Mitra Olahraga TV. Masih dari Stadion Lebak Bulus Mitra Olahraga kita menyaksikan jalannya pertandingan antara Persija melawan PSMS Medan. Karis Yulianto langsung ke depan, yang dituju adalah Diego. Top duel, bola dikuasai oleh anak-anak Medan. Namun Persija kembali menekan. Ismet Sofyan dorong bola tadi, kuasai sepenuhnya bola ini oleh Deka. Ya, Deka kembali ditampilkan oleh pelatih Arcan Yuri, Bung, asal Moldova ini. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang tadi. Ya, Roger Botum, Bung. Ya, Deka selama ini dikenal sebagai playmaker yang baik, Bung. Tetapi kemudian di awal penampilan Persija termasuk di Piala Bang Yos, dia dicadangkan. Dan tampaknya memang grafik penampilan Deka semakin membaik sejak ketika kompetisi dimulai. Gagal serangan PSMS Medan Mitra Olahraga TV. Bung Yosef, kita ketahui bahwa di menit-menit awal ini sampai dengan menit kelima ada semacam keraguan barangkali, atau barangkali PSMS ini masih menunggu untuk mencari celah, Bung. Ya, satu catatan yang penting barangkali, Bung, bahwa Arcan Yuri itu dikenal sebagai seorang pelatih yang piawai dalam membuat strategi dan terutama organisasi permainan. Dan keberhasilan Persija dalam 3 pertandingan awal meraih kemenangan itu tidak terlepas dari kepiawaian dia mengorganisir pertandingan. Dan saya melihat di awal pertandingan ini Persija sangat baik dalam mengorganisir pertahanan dan penyerangan, Bung, sehingga PSMS menemui kesulitan. Bahkan kita lihat, Bung, bagaimana Ismet Sofyan sampai mempressing pemain PSMS Medan ke lini belakang. Ini menandakan mereka menerapkan pressure kolektif, melakukan pressure semua pemain PSMS Medan yang memegang bola maupun tidak pegang bola. Ismet Sofyan kuasai bola Mitra Olahraga TV. Dribble bola, dia angkat bola ke kotak penalti yang dituju Diego, namun bola dipotong di udara tadi oleh M. Halim. Kita saksikan M. Halim memberikan aba-aba kepada teman-temannya untuk tentunya lebih tenang menghadapi tekanan demi tekanan Macan Kemayoran. PSMS mencoba membangun serangan. Kita saksikan Rizwandi tadi salah pengertian. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Persija. Putus lagi. PSMS, Christian Gonzalez, main yang cukup lincah dan memiliki dribbling bola cukup lumayan. Mitra Olahraga luar lapangan, bola tadi lemparan ke dalam. Ismet Sofyan salah umpannya. Christian Carrasco offside. Christian tadi maksudnya memberikan bola kepada Gonzalez. Offside. Sangat taktis, Bung, lini belakang Persija dalam menghadang serangan dari PSMS Medan yang diperkuat oleh 5 pemain asing, termasuk duet Cili di lini depan, Gonzalez dan Carrasco. Mereka melakukan tekanan sampai hampir 3/4 lapangan, melakukan pressure, dan kemudian dengan mudah mereka melakukan perangkap offside, Bung. Ini taktik yang cukup jeli sampai dengan di menit-menit awal ini dan membuat kesulitan bagi PSMS. Batam Roger, Persija menekan Diego. Mudah saja bola tadi dikuasai oleh para pemain Medan. Keluar lagi lapangan Mitra Olahraga TV. Lemparan ke dalam bagi kubu Macan Kemayoran. Ortisan kepada Diego. Pelanggaran terhadap Diego. Bung Yosef, Diego ini menurut catatan Anda barangkali apakah punya hubungan kekerabatan dengan Diego Maradona misalnya? Ya, Diego ini sebetulnya pemain baru pertama kali di merumput di Indonesia, Bung.
memang dia pemain dari Argentina, tetapi dia tidak memiliki hubungan langsung dengan Diego Maradona. Tendangan gawang Mitra Olahraga Antv M Halim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, masih coba dikejar oleh Gonzales, dipotong tadi oleh Charis Yulianto. Si Jepang Agus Indra sodorkan bola kepada Diego, masih coba diburu oleh Diego, bola dikuasai oleh Diego, angkat bola ke kotak penalti, mudah saja bagi M Halim. Kalau suasana terus begini Bung Yosef, di dalam sepak bola ada istilah dikenal ya. Ini bagaimana umpan crossing tadi dari Diego. Cukup baik Bung, dan juga timing dari Diego juga dari bottom juga cukup baik. Hanya memang agak tinggi sehingga sundulannya lemah datangnya dan dengan mudah ditangkap oleh M Halim. Kalau tekanan demi tekanan terus terjadi Bung Yosef, sementara belum ada perubahan dari permainan PSMS Medan, bukankah barangkali gol hanya tinggal tunggu waktu Bung? Ya, saya kira ini hanya situasi yang normal Bung, situasi yang wajar sebetulnya ketika tuan rumah Persija coba memanfaatkan keuntungan psikologis bermain di kandang di depan belasan ribu Jackmania untuk menekan PSMS. Dan PSMS saya kira juga mereka hanya mencoba untuk secara perlahan keluar dari tekanan itu Bung. Pelanggaran Mitra Olahraga TV dilakukan Rizwandi terhadap Agus Indra, kartu kuning. Ya, Dalam tayangan ulang bagaimana Rizwandi tadi menggait dari belakang. PSMS Medan memang dikenal pemain tim yang berkarakter keras ya Bung. Bahkan sering disebut juga menjurus kasar. Tetapi kita berharap bahwa di bawah Sultan Harhara, ya kita lihat dulu Bung, dalam Terlalu cepat tadi bola dari Deko. Mitra Olahraga TV, bagi Anda penonton setia Liga Jarum Indonesia, jangan lupa untuk mengikuti SMS dan Premium Call menjawab pertanyaan yang muncul di sepanjang siaran langsung ini. Caranya dengan mengetik LDI spasi A B C untuk kirim SMS ke nomor 9669. Premium Call di nomor 0809111333. Pertandingan masih terus berjalan. Gonzales masih agak kesulitan Mitra Olahraga PSMS untuk menembus barikade pertahanan Persija Jakarta. Serangan balik coba dilakukan. Mario Alberto berikan kepada Rizwandi. Masih menguasai bola para pemain PSMS ini, namun bola kembali dicuri. Bottom Roger, Butak Katik dia. Agus Indra coba lakukan syuting, maksud kami adalah Agus Suprianto tadi. Bukan merupakan handsball. Ya, beberapa kali lini pertahanan PSMS Medan dipaksa harus bekerja keras, Bung, menghadapi tekanan dari pemain-pemain Persija. Kita lihat sekarang ada Ismet Sofyan lolos, Bung. Ismet Sofyan angkat bola kotak penalti, masih mampu dihalau tadi oleh Restu Kartiko. Sebuah umpan tarik yang cukup berbahaya tadi dari Ismet Sofyan. Dalam tayangan ulang kita saksikan. Ya, crossing yang sangat baik, Bung, dan antisipasi yang sangat baik juga dari Restu Kartiko. Tendangan penjuru cukup berbahaya. Ortisan dan hampir saja salah pengertian Mitra Olahraga TV tadi. M Halim sudah kehilangan posisi. Ya, kita lihat Ortisan, Bung. Ya, sebuah tendangan first time, Bung. Keras dan membentur pemain belakang dan mengecoh M Halim. Sayang masih menyamping tipis. Balik tendangan penjuru sudah dilakukan. Agus Ortisan kurang cermat penguasaan bola dari Ortisan. Angkat bola tipis ke kotak penalti, offside Diego. Bung Yosef, kita lihat bahwa PSMS Medan sepertinya belum menemukan ruh atau karakter permainan mereka, Bung. Ya,
situasi tertekan memang menjadi sulit ya Bung bagi PSMS Medan, karena taktik pressure football yang dilakukan oleh Persija itu benar-benar menempatkan pemain-pemain PSMS dalam posisi yang sulit. Mereka sulit untuk mengontrol bola, sulit untuk melakukan passing karena ruang dipersempit oleh pemain-pemain Persija. Ini kelebihan dari pemain Persija dalam 10 sampai 15 menit pertama ini, Bung. Sehingga memang pemain PSMS tidak bisa mengembangkan permainan. Praktis penjaga gawang Hendro Kartiko tidak pernah memegang bola, Bung. Ortisan Salosa, pelanggaran terhadap Ortisan tadi. Bung Yosep, kita ketahui bahwa taktik pressure football ini merupakan salah satu inti dari sepak bola modern yang barangkali ingin diterapkan oleh Arcan Yuri, pelatih Persija. Namun kita ketahui bahwa pressure football ini membutuhkan hal yang paling sangat mendasar, yakni stamina, Bung Yosep. Ya, karena harus terus menekan. Apakah Anda lihat bahwa sejauh mana para pemain Persija akan mampu menerapkan pressure football ini? Ini memang pekerjaan tidak mudah, Bung. Tapi saya melihat bahwa kegagalan Persija di Piala Bang Yos antara lain adalah sebetulnya bagian dari konsekuensi Arcan Yuri dalam menggenjot stamina pemain Persija, sehingga mereka sebetulnya ketika Piala Emas Bang Yos bulan lalu tidak siap untuk turnamen itu, Bung. Dan hasilnya target utama adalah kompetisi. Dan dalam 4 pertandingan awal mereka berhasil, Bung. Ortisan, lemah datangnya bola. Restu Kartiko agak frustasi sepertinya, Bung, para pemain belakang PSMS untuk sementara ini. Ya, sistem sapu ranjau, Bung, yang dilakukan oleh Restu Kartiko dan kawan-kawan untuk menghindari ataupun untuk keluar dari tekanan para penyerang Persija. Coba keluar dari tekanan Gonzales, kerjasama dia dengan Tobar, putus lagi di tengah jalan. Deka Dos Santos tadi. Taktis dan sangat dingin, Bung, lini belakang Persija. Ismet Sofyan, Diego maksudnya, Mayadi Panggabean, pelanggaran terhadap Mayadi oleh Diego. Dalam tayangan ulang bagaimana Diego mendorong sekaligus menggait kaki Mayadi tadi. Kualitas individu yang dimiliki oleh PSMS Medan, Bung, ternyata dalam permainan sepak bola tidak terlihat manfaatnya ketika tim lawan mampu mengorganisir permainan dengan baik. Gonzales, Mitra Olahraga TV. Mudah saja bola tadi dikuasai. Barisan belakang Persija mencoba kembali melakukan serangan, kita saksikan. Tobar, Karaskau. PSMS mencoba melakukan serangan. Datang membantu Mayadi, angkat bola ke kotak penalti, cukup berbahaya. Alessandro Tobar tadi, Bung, kita lihat mencoba memanfaatkan crossing dari Mahyadi Panggabean. Bung Yosep, mungkin Anda punya catatan tentang filosofi bertanding atau permainan yang dikembangkan Arcan Yuri, Bung? Arcan Yuri, pelatih asal Moldova ini, Bung, adalah memang seorang pelatih yang cukup disegani di Moldova. Dia terakhir jabatannya adalah direktur sepak bola junior Moldova, dan sebelumnya pelatih tim nasional U15 dan U17 Moldova. Pelatih yang satu ini, Bung, seperti umumnya pelatih Eropa Timur, sangat baik dalam organisasi permainan. Mereka memiliki metodologi yang sangat baik dalam urusan teamwork. Dan satu lagi, mereka juga dikenal pemain yang pelatih yang memiliki kecermatan dan kerja keras. Dan saya melihat Persija yang kita lihat sampai 15 menit pertama ini
cerminan dari sosok seorang pelatih Eropa Timur, Bung. Pertandingan masih terus berjalan mitra olahraga. Sebuah serangan lagi coba dibangun oleh Macan Kemayoran. Roger, pengawalan yang cukup ketat terhadap Roger mitra olahraga. Tendangan bebas akan dilakukan di rusuk kiri pertahanan PSMS Medan. Kembali Ismet Sofyan. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola. Cukup berbahaya, kita saksikan. Lepas. Pelanggaran ternyata dilakukan Diego terhadap M. Halim. Ya, Diego tadi tampaknya membenturkan badannya ke M. Halim. Kita lihat dalam tayangan ulang. Tendangan bebas tadi ke tiang jauh disambut oleh Botum. Ya, dengan menyundul ke tengah. Dan di sana M. Halim sebetulnya bisa dengan mudah memetik bola, tetapi terjadi duel dengan Diego sehingga dia terjatuh dan bola terlepas. Main asal Argentina Diego. Kualitas Diego sendiri, Bung, apakah sama dengan pemain Argentina terdahulu yang menjadi pemain inti seperti Ortiz misalnya? Belum terlihat, Bung, kualitas Diego, tetapi yang pasti bahwa Diego sudah mengemas 2 gol ketika mereka Persija bermain atau unggul 3-2 atas Semen Padang, Bung, di Padang. Ini 2 gol yang dikemas oleh Diego dan kemudian 1 oleh Ayuk. Ini menandakan bahwa Diego memiliki kualitas. Apakah sama seperti Emmanuel De Porras misalnya? Kita lihat saja dalam perjalanan waktu kompetisi ini, Bung. Buah serangan lagi gagal mitra olahraga TV. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam tentunya bagi kubu PSMS Medan. Ya, kita lihat pendukung PSMS Medan, Bung. Pendukung Ya. PSMS Medan. Segelintir dari belasan ribu Jackmania, Bung, supporter Persija. Ya, kabarnya mereka juga akan membentuk komunitas supporter PSMS yang baru di luar nama sebelumnya, yakni Kampak, Bung. Ya, saya kira situasi yang wajar, Bung, sejalan dengan grafik kemajuan dari PSMS sendiri musim ini. Kita tahu bahwa musim ini manajemen PSMS Medan menyiapkan anggaran 12 miliar, Bung. Memang masih kalah dari Persija sebesar 20 miliar. Tetapi ini menandakan bahwa PSMS sedang bangkit dan memang mereka bertekad untuk merebut gelar musim ini, Bung. Gonzales coba lakukan serangan langsung ke depan. Mitra olahraga TV, tidak ada kawan di sana. Bola dikuasai sepenuhnya oleh Hamka tadi, berikan kepada Ismet Sofyan, jauh ke depan, cukup berbahaya. Utak-atik, bola direbut oleh nomor punggung 8 Eka. Perebutan bola di lini tengah kita saksikan. Tenang-tenang saja Aris. Jauh ke depan, kembali gagal. Nomor punggung 27 Luis Eduardo kuasai bola. Pendek dengan Gonzales. Lihat-lihat Gonzales. Jauh ke depan. Yang dituju Karaskau. Persija kembali lakukan serangan. Si Jepang, Agus Indra. Dorong bola kepada Roger. Roger dikawal dengan ketat tadi oleh Restu Kartiko. Anda lihat Bung Yosef, serangan silih berganti, namun kita lihat bahwa Persija mulai kesulitan untuk mendekati kotak penalti M. Halim. Ya, situasi yang normal, Bung.
ketika mereka berhasil terus menekan walaupun tanpa gol, tanpa membuahkan gol, tetapi ada grafik Bung, kemudian mereka menurun. Dan pada saat yang sama PSMS Medan ketika gawang mereka tidak jebol, mereka tumbuh kepercayaan diri untuk balik, untuk keluar dari tekanan. Itu yang terjadi Bung dalam 15 menit pertama. Gonzales kita saksikan Mitra Olahraga TV. Utak-atik dia gagal, bola direbut oleh Hamka. Ismet Sofyan ke tengah, Agus Indra. Roger Ortisan dipotong bola tadi. Aris Yulianto, Arek Malang yang membela Macan Kemayoran, melebar kepada Ismet Sofyan, pendek kepada Agus, tik-tak dengan Diego. Mudah saja Ayam Kinantan menaklukkan serangan Macan Kemayoran. Mahyadi Panggabean, kerjasama dia lepas bola dari Rizwandi tadi. Diego, Ortisan, Agus Suprianto, jauh ke depan, top duel lagi Hamka. Araskau cukup berbahaya, serangan balik dari anak-anak Medan, namun bola dicuri tadi dari Mahyadi. Deka Dos Santos, Ortisan, Agus Indra, Diego, Bung Yosep. Para pemain Persija mudah sekali dipatahkan. Menurut Anda apa sebabnya, Bung? Saya melihat Bung, selain mulai menurun tekanan dari Persija, pressure football tidak bisa dijalankan memang secara konsisten sepanjang 90 menit Bung. Tentu kadang ada irama agak menurun. Saya juga melihat bahwa kurang sekali dukungan dari back sayap kecuali Ismet Sofyan, tapi di sebelah kiri Ortisan jarang melakukan overlapping dan menusuk sampai ke garis pertahanan dari PSMS Medan Bung. Dan dari lini kedua hanya seorang Agus Indra yang coba melakukan tusukan dari lini kedua. Sebuah serangan Mitra Olahraga cukup berbahaya. Luis Eduardo Gonzales, masih Gonzales berputar-putar, melebar kepada Luis Eduardo, angkat bola ke kotak penalti. Cukup berbahaya kita saksikan. Lepas Rizwandi, dihalau bola tadi oleh Karis Yulianto. Sebuah serangan balik. Ya, kita lihat Roger tadi kecewa Bung. Ya, wasit melihat handsball. Ya, PSMS Medan sudah bisa keluar dan bahkan kini mulai menekan lini pertahanan Persija Bung. Karena memang Persija menurun tekanannya. Mario Alberto, direbut lagi bola tadi oleh para pemain Persija Mitra Olahraga. Deka Dos Santos, Roger, Agus Suprianto, Ortisan, Deka mencoba mengurung pertahanan PSMS Medan, para pemain Persija. Ismet angkat bola, top duel, shooting. Kurang bergairah sepertinya Bung serangan dari Macan Kemayoran. Ya, mereka agak menurun memang tekanan Bung. Kita lihat para pemain, ya di layar kaca kita lihat ada pembina Persija Bung, Gubernur DKI Sutioso. Dan juga Aang Hamid Suganda Bung. Ya,
salah satu pembina juga pentolan mantan manajer Persija. yang kini menjadi Bupati Kuningan. Ya. Dan tadi Bang Yos kita lihat mendapat sambutan meriah ketika memasuki stadion ini dengan menggunakan helikopter, Bung. Ya, memang ia pantas disebut sebagai Roman Abramovich-nya Indonesia, Bung. Ya, yang memang sangat gila bola, dan kalau Abramovich menginvestasikan uang ke bola untuk industri, Bung, barangkali agak berbeda. Bang Yos memang menanamkan uang banyak, tetapi demi untuk harga diri DKI, Bung, untuk sepak bola nasional. Sebuah serangan Mitra Olahraga TV tadi dibangun oleh PSMS Medan gagal. Bola masih terus bergulir di lini tengah. Datang lagi tekanan dari anak-anak Medan. Mahyadi, utak-atik, kandas. Serangan balik, Roger lepas dari pengawalan Restu. Kita saksikan Roger menggiring bola mendekati kotak penalti. Umpan terobosan tadi maksudnya. 30 menit sudah pertandingan babak yang pertama ini berjalan, sementara Restu Kartiko masih mengerang kesakitan. Ya, kita lihat, Bung, dalam tayangan ulang, ya, Roger tadi crossingnya berhasil dipatahkan oleh lini belakang dari PSMS Medan. Restu tampaknya tadi berbenturan ya, Bung, dengan Roger, ya. Ya, Ya, dari tangan ulang, Bung. iya, tangan Roger kita saksikan, Bung. Iya, Tangan kiri tangan Roger. Roger, ya. Agak nakal juga rupanya Roger ini dalam bermain. Dan wasit dan itu luput dari pandangan wasit sehingga membiarkan Roger kemudian terus menguasai bola. Mitra Olahraga TV masih tetap imbang tanpa gol. Pertandingan sampai dengan menit ke-31 babak yang pertama ini. PSMS Medan bertanding menghadapi tuan rumah Persija Jakarta. Si Kurus Kurniawan coba dimasukkan, Bung Yosep. Ya, pelatih Arcan Yuri tampaknya melihat serangan Persija kurang tajam, Bung. Ada kesamaan tipikal antara Roger dan Diego, yaitu keduanya relatif lamban, Bung. Tidak ada yang memiliki akselerasi yang secepat kilat di kotak penalti lawan. Dan keduanya juga sangat cocok memang untuk jadi tandem, untuk jadi tembok. Dan dengan masuknya Kurniawan yang memang dikenal sangat liar, tentu Arcan Yuri berharap serangan Persija bisa lebih produktif, bisa menghasilkan gol, karena memang Kurniawan sangat licik, sangat cepat dalam memanfaatkan ruang di kotak penalti lawan. Pelanggaran Mitra Olahraga TV dilakukan terhadap Diego tadi, sementara Kurniawan sudah disiapkan. Kurniawan masuk menggantikan Diego tampaknya. Sebuah serangan gagal. Tendangan bebas bagi kubu PSMS sudah dilakukan cepat sekali, cukup berbahaya. Kita saksikan Carrasco masuk dalam kotak penalti. Carrasco, dan situasi yang sangat berbahaya, Bung Yosep. Kita saksikan tadi ada sebuah syuting dari Carrasco yang tidak terkena. Bola tadi agak melintir. Andai kata bola tadi terkena, kita saksikan. Iya. Ya. Sepersekian detik, Bung. Ya. Seandainya tadi tendangan kaki kanannya masuk, kena, Bung, berbahaya sekali. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV bagi kubu PSMS Medan masih kita nantikan. Sektor kiri Mister Gawang Hendro Kartiko. Di depan gambar Bunyamin Sueb. Inilah tendangan penjuru dari PSMS Medan. Pergantian pemain, Diego keluar digantikan Kurniawan Dwi Julianto. Mundur beberapa langkah, sementara 1, 2, 3, 4, 5 orang pemain Medan berada dalam kotak penalti Persija. Sebuah heading tadi dari Mahyadi. Sayang sekali, peluang emas sebenarnya didapat untuk anak-anak Medan. Ya, dalam tayangan ulang kita lihat Christian tadi melayangkan tendangan jauh, ya, ke tiang jauh.
Mahyadi coba melompat menyundul bola. Sebenarnya peluang yang sangat berbahaya tadi justru didapat Carrasco, Bung. Ya, betul. Dan itu hasil sebuah kelicikan ataupun kecepatan dari Alejandro Tobar, Bung, melepaskan umpan tendangan bebas tadi, menusuk ke kotak penalti, melihat ada celah di antara Aris Indarto dan Karis Yulianto. Dan di sana kita lihat tadi Christian masuk, Carrasco masuk dan mendapat peluang. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga tadi gagal, dan Mitra Olahraga TV jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS dan premium call dengan menjawab pertanyaan yang muncul di sepanjang siaran langsung ini. Caranya adalah ketik LDI spasi A spasi B spasi C. Untuk SMS kirim ke nomor 9669. Premium call kirim ke 0809111333. Pelanggaran, Bung Alif, kita lihat Agus Indra tadi dilakukan oleh Risdianto. Ismet Sofyan, Bung, tampaknya yang kembali mengeksekusi tendangan bebas ini. Masih kita nantikan Mitra Olahraga tendangan bebas bagi kubu Persija Jakarta. Ismet Sofyan. Tendangan bebas yang pertama tadi Ismet mampu membuat M. Halim tercengang. Bola membentur Mister Ismet Sofyan. Pendek saja tadi bola, gagal. Buang saja jauh-jauh tadi oleh Restu Kartiko. Top duel, bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak Medan. Cukup berbahaya, PSMS melakukan serangan. Christian Carrasco mendekati kotak penalti. Shooting Carrasco, gol! Spiderman Christian Carrasco. Christian Carrasco membuat jala Hendro Kartiko bergetar. Inilah salah satu akselerasi yang menjadi keistimewaan, menjadi keunggulan dari Christian Carrasco, Bung Yosep. Ya, Carrasco menjebol gawang bekas temannya di Persebaya, Bung, Hendro Kartiko. Ya, dalam tayangan ulang bagaimana ini adalah salah satu gaya tusukan yang menjadi keistimewaan Carrasco selama ini, Bung. Tendangan keras menggelegar tanpa ampun, bola masuk. Sodoran dari Alejandro tadi, Bung, ke Carrasco yang berlari di sebelah kiri, yang ya kita lihat, Bung, Carrasco kosong, tidak ada yang mengawal. Dan sebetulnya, Bung, sumber dari gol ini adalah Karis Yulianto. Kesalahan fatal dilakukan oleh Christian ketika tadi ada di sisi kiri di pertengahan lapangan. Dia salah menyundul bola yang seharusnya dia bisa membuang keluar, tetapi dia mau mencoba membuang ke belakang. Dan justru direbut oleh pemain PSMS Medan. 1-0 Mitra Olahraga TV. Medan unggul atas Jakarta. Ayam Kinantan sementara unggul atas Macan Kemayoran. Christian Carrasco, striker yang dibeli dari Persebaya Surabaya ini, dengan sebuah tendangan keras bergetar jala Hendro Kartiko. 1-0. Carrasco ini, Bung Yosep, memang memiliki keistimewaan sejak masih tampil bersama Persib Maros di Divisi 1 2 tahun yang lalu. Hampir-hampir saja kita saksikan tadi Luis Eduardo, posisinya padahal sudah sangat bebas, Bung Yosep. Ya, kita lihat, Bung, serangan balik yang dilancarkan oleh PSMS Medan jauh lebih berbahaya karena memang dua striker mereka, yaitu Christian Gonzalez dan Christian Carrasco, memiliki kecepatan dan juga saling pengertian yang baik, Bung. Dan kita perlu dicatat, Bung, bahwa 5 pemain asing dari PSMS Medan semuanya dari Chili. Mereka memiliki satu nafas, Bung. Mereka punya budaya yang sama, mereka mempunyai ritme yang sama. Sehingga kita lihat beberapa kali umpan tusukan dari Alejandro Tobar di lini tengah, mantan playmaker Persib ini, sangat membahayakan lini pertahanan Persija, Bung. Pelanggaran tadi Mitra Olahraga.
bola untuk PSMS Medan. Jaga gawang M. Halim, jaga gawang yang juga dibesarkan oleh PSMS Medan ini sudah letakkan bola. Tenang-tenang saja dia. 1-0 sementara PSMS unggul atas Persija Jakarta di Stadion Sanggraha Pelita Jaya Lebak Bulus. Pelatih Sultan Harhara kita saksikan. Pelatih yang juga dikenal cerdik dan pintar dalam meramu susunan pemain. Pelanggaran cukup keras kita saksikan tadi. Benturan antara Gonzales dengan Agus. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV bagi kubu Persija Jakarta akan dilakukan Charis Yulianto. Sudah dilakukan kepada Roger yang dituju. Keluar lapangan, sayang sekali bola tadi out. Namun ternyata menyentuh Restu Kartiko sehingga menimbulkan tendangan penjuru bagi kubu Macan Kemayoran. 5 menit lagi pertandingan ini akan segera turun minum. Masih kita nantikan tendangan penjuru bagi kubu Persija sudah dilakukan, di heading keluar kotak penalti oleh Restu Gonzales. Kop duel kali ini Rizwandi, Tobar, Mayadi, Tobar lagi, utak-atik Tobar. Yang dituju adalah Mayadi. Cepat sekali kita saksikan. Cukup baik. Iya, luar biasa Bung, kombinasi dan nafas dari permainan PSMS sore ini kita lihat ada di kaki Alexander Tobar Bung. Ritme serangan dari PSMS Medan sangat ditentukan dan diwarnai oleh Tobar. Kita lihat tadi umpan terakhir ke Mahyadi Panggabean. Itu luar biasa dan Mahyadi sayang tadi. Crossingnya masih bisa diantisipasi oleh Aris Indarto. Jaga gawang M. Halim. Coba dikejar oleh Gonzales. Hendro Kartiko kuasai bola. Persija Jakarta masih terus mencoba membangun serangan. Keluar lagi lapangan. Jauh ke kotak penalti. Buang lagi bola tadi Mitra Olahraga oleh Luis Eduardo. Lemparan ke dalam. Sajojo. Deka Dos Santos. Masih menguasai bola. Ortisan yang dituju. Cukup berbahaya kita saksikan. Duel lepas Kurniawan. Ya, sebuah situasi yang berbahaya tadi terjadi di mulut gawang M. Halim Bung. Handsball Agus Indra, maksud kami Agus Suprianto. Gelandang yang memiliki permainan simple namun cukup efektif dalam menjaga irama permainan. Masih kita nantikan Mario. Jauh ke depan, kop duel. Bukan merupakan pelanggaran, serangan balik. Hamka, tidak jelas bola dari Hamka tadi, Bung Yosef. Ya, upaya yang sudah baik tadi Bung, dia berhasil merebut bola dari melewati Carrasco. Ya, sementara Carrasco justru terkapar Bung. Tidak tahu apa yang terjadi, kita lihat Bung. Ya, Hamka datang. Engkel kirinya tampaknya Bung. Iya. Benturan dengan Hamka tadi.
Kita saksikan Bung Yosep, ribuan Jackmania masih terus menunggu. Ya, mereka agak penasaran Bung. Tim kesayangan mereka Persija lebih menguasai permainan tetapi gagal menjebol gawang lawan, sementara gawang Persija justru kebobolan. Kurniawan Dwi Julianto kita saksikan tadi, cukup baik, gerakan eksplosif dari Kurniawan melewati Restu Kartiko. Tangan penjuru yang berikutnya untuk Persija Jakarta masih kita nantikan. Sudah dilakukan. Deka Dos Santos shooting, garis, Ortisan cukup berbahaya, lepas Roger dan masuk Mitra Olahraga TV. Luar biasa Bung, gol cantik dihasilkan oleh anak-anak Persija. Bottom Roger memanfaatkan peluang di mulut kotak penalti M. Halim. Dan gol ini sebenarnya Bung lebih karena kepiawaian dari Ortisan. Ya, kita lihat dalam melepaskan umpan chop, tidak keras Bung, tetapi cukup untuk melewati beberapa pemain belakang dari PSMS Medan. Ya, dan upaya dari Luis Eduardo untuk mencoba menghalau bola dengan kepalanya justru mengarah ke dalam gawang Bung, karena memang posisinya sangat sulit. 1-1 Mitra Olahraga TV. Roger membawa Persija menyamakan kedudukan 1-1. Serangan lagi dari Persija masih terlalu jauh tadi. Bola yang mengarah kepada si Kurus Kurniawan. 1-1 kedudukan. Jaga gawang M. Halim. Gol pertama bottom Roger Bung dalam 4 kali atau dalam partai kelima Persija. Sementara gol lain Persija ya tampaknya sudah selesai Bung. Wasit meniup peluit pertanda pertandingan babak yang pertama berakhir. Kedudukan sementara ini imbang 1-1. Mitra Olahraga TV kita saksikan. Inilah Roger yang membuat gol bagi Persija tadi melalui sundulan. Akan segera dimulai Mitra Olahraga. Pertandingan sudah dimulai. Persija menguasai bola. Ortisan Salosa, Agus direbut bola tadi oleh Tobar, kerjasama dengan Rizwandi, kembalikan lagi kepada Tobar. Salah umpannya Tobar, jauh ke depan. Ortisan pada Kurniawan. Luis Eduardo, buang saja bola tadi oleh Ortisan Salosa. Sebuah serangan, ditip saja bola tadi oleh Hendro Kartiko. Ya, sebuah serangan yang sebetulnya tidak terlalu berbahaya Bung, tetapi Carrasco tadi kita lihat crossing Rizdianto tadi ya, duel Carrasco sama Hamka. Ya, Hendro Kartiko tidak mau mengambil resiko Bung, dia langsung mentip bola keluar. Dengan penjuru Mitra Olahraga TV sudah dilakukan. Top duel, Hendro Kartiko terbang di udara menangkap bola. Jaga gawang nomor 1 di Indonesia ini. Lemparan ke dalam Mitra Olahraga bagi kubu PSMS. Yang dituju adalah Mayadi. Dan kali ini kerjasama dia tik-tak dengan Gonzales tadi maksudnya.
Bola kembali keluar lapangan. Tobar, Mayadi, Luis Eduardo, Agus Suprianto. Ganti, Persija mencoba melakukan serangan. Roger, Ismet, Agus Indra kali ini. Utak-atik Agus Indra ke kotak penalti. Yang dituju adalah Roger. Haris, Ortisan Salosa mencoba melakukan syuting jarak jauh tadi. Jaga gawang M. Halim. Kita saksikan memantul-mantulkan bola. 3 menit sudah pertandingan babak yang kedua ini berjalan. Ya, Persija kita lihat Bung coba memainkan taktik bola-bola pendek yang cepat dari kaki ke kaki. Irama permainan dipertinggi. Ismet Sofyan. Christian Karaskau. Pelanggaran terhadap Christian Karaskau tadi, mitra olahraga. Tendangan bebas bagi kubu PSMS Medan sudah dilakukan. Tobar. Masih Tobar. Angkat bola, cukup berbahaya. Kembali dikuasai bola ini oleh Tobar, mitra olahraga. Offside, Gonzales. Perangkap offside. Ya, kita lihat Sultan Al-Hara, Bung. Ini pelatih yang sebetulnya besar di Persija, Bung. Di Jayakarta dan tahun 70-an, 80-an memperkuat Persija Jakarta. Mundur ke belakang. Ismet Sofyan. Agus Indra kutak-atik, kembalikan lagi bola kepada Ismet Sofyan. Mencoba ke tengah. Gonzales. Cukup berbahaya kita saksikan. Tenang-tenang saja tampaknya Hendro Kartiko. Bola coba direbut lagi tadi oleh Gonzales. Ya, ada sedikit salah pengertian dan juga ketidakjelian, ketidakcermatan dari Hendro Kartika, Bung, dan Karis Yulianto dan Aris Indarto. Ketika tadi bola itu ditendang oleh Hendro, dua pemain belakang tidak memperhatikan bola dan justru direbut lagi oleh Carrasco dan mengarah dan langsung menendang ke gawang. Untung saja tadi bola keluar. Luis Eduardo kita lihat tadi, Bung, salah satu dari 5 pemain cilik di kubu PSMS Medan. Langsung jauh ke kotak penalti, tendangan dari Karis tadi. Kalau kita melihat Bung Yosep irama permainan di awal-awal babak yang kedua ini, ya persis dalam 10-15 menit babak pertama, Bung.
Persija melakukan pressure football dengan permainan tempo tinggi dari kaki ke kaki dan membuat pertahanan membuat PSMS Medan harus turun bertahan, Bung. Tendangan penjuru sudah dilakukan, cukup berbahaya. Sebuah heading coba dilakukan tadi oleh Hamka. Masih bola coba dikejar oleh Agus Indra, angkat bola ke kotak penalti, gagal. Angkat lagi. Top duel. Deka. Agus Indra. Kembali Deka Dos Santos, utak-atik. Iya, luar biasa, Bung. Sebuah aksi individu dari Deka Dos Santos, playmaker asal Brazil ini. Ya, kita lihat, Bung, dalam sebuah gerakan. Ya, gerakan-gerakan yang biasa kita lihat dilakukan oleh Zidane, Bung, dari Prancis. Dengan penjuru Mitra Olahraga TV masih kita nantikan. Dihalau saja oleh Gonzales, kali ini Carrasco. Menguasai bola Carrasco. Kita melihat Bung Yosef bagaimana Carrasco ini menunjukkan bahwa ia memang seorang striker sejati. Ya, ia sudah membuktikan, Bung. Bulan Februari lalu ia mencetak 6 gol untuk PSMS Medan, membawa PSMS juara Piala Bang Yos. Sekaligus dia merebut gelar pemain terbaik. Kita saksikan Carrasco. Cukup berbahaya. Utak-atik. Ya, sebuah situasi yang berbahaya di kotak penalti Persija tadi, Bung. Sayang kita lihat tadi Risdianto tidak langsung melakukan tendangan first time, tetapi mengontrol sehingga peluang tadi gagal membahayakan gawang Hendro. Ya, Eka. giliran PSMS sekarang coba Mayadi. meningkatkan serangan juga, Bung. Kita lihat. Gonzales. Coba berputar, bola dicuri tadi oleh Hamka. Naik ke depan Hamka, Mitra Olahraga. Dipotong lagi tadi bola dari Hamka, ganti PSMS Medan. Kuasai bola Gonzales. Pendek saja bola berikan pada Risdianto. Tobar. Cukup baik umpan dari Tobar tadi. Mayadi yang muncul dari lini kedua masih belum berhasil, sayang sekali. Kita melihat Bung Yosef bagaimana para pemain PSMS Medan ini mencoba untuk berlama-lama memegang bola, dan dalam sepak bola ini tentu bisa menimbulkan suasana positif, menaikkan rasa percaya diri. Ya, terutama setelah Cukup berbahaya, Mitra Olahraga TV, sebuah syuting dari Deka Dos Santos dan M. Halim. Kita saksikan. ya truk umpan, ya back pass tadi dari Roger, Bung, disambut dengan sebuah eksekusi tendangan kaki kiri yang keras dan mengarah ke pojok kiri, Bung. Gonzales direbut bola ini oleh Ortisan Salosa. Perebutan bola antara Gonzales dan pelanggaran tentunya. Dijepit dari belakang tadi oleh Ortisan Salosa, kartu kuning. Ya, sebuah tindakan yang tidak profesional, Bung. Ya, pelanggaran yang tidak harus dilakukan oleh seorang Ortisan, Bung. Selain memang dalam posisi tidak berbahaya untuk gawang Persija, juga men-tackling dengan dua kaki dari belakang memang dilarang, Bung. Namun sayang kurang jelas tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh para pemain PSMS Medan. Masih kita nantikan. Anda lihat Bung Yosef, apakah Persija terbawa oleh irama permainan yang coba dikembangkan Sultan Harhara? Ya, saya melihat, Bung, pemain Persija mencoba untuk tampil di babak kedua seperti di awal babak pertama, yaitu melakukan pressure, kemudian permainan cepat dari kaki ke kaki, baik serangan secara sentral lewat tengah langsung ke kotak penalti maupun lewat serangan lateral dari kedua sisi lapangan. Namun
pemain PSMS Medan hanya sebentar merasa tertekan, kemudian mereka mengimbangi permainan cepat juga, Bung. Kita lihat pertandingan menjadi semakin menarik karena PSMS Medan juga bermain dengan pola yang sama, bermain cepat dan bola-bola pendek. Gonzales kuasai bola, syuting, lepas, cukup berbahaya. Tobar, Karaskau, Mayadi, lemah bola dari Mayadi tadi. Mitra Olahraga, pemain tim nasional Piala Tiger yang mampu membobol jala Singapura di final. Kita saksikan para pemain cadangan dari Persija Jakarta dan Mitra Olahraga TV. Jangan lupa untuk kembali mengikuti kuis SMS dan premium call dengan menjawab pertanyaan yang muncul sepanjang siaran langsung ini. Caranya tentu Anda ingin tahu, yakni ketik LDI spasi A spasi B spasi C, kirim SMS ke nomor 9669. Dan untuk premium call, kirim ke nomor telepon 0809 111 3333. Pelanggaran Mitra Olahraga terhadap Roger tadi. Bung Yosep, tampaknya Persija agak kesulitan untuk menerapkan irama permainan mengalir seperti yang Anda sebutkan tadi, pendek dari kaki ke kaki. Ya, karena memang PSMS Medan juga tidak mau terbawa arus permainan Persija, justru mereka juga mengimbangi dengan pola yang sama, Bung. Bermain cepat, keras, dan tempo tinggi. Sehingga kita lihat berapa kali terjadi benturan dan aliran serangan justru jadi berimbang. Ketika bola dikuasai oleh PSMS, langsung kubu Persija langsung bertahan, Bung. Ya, kita lihat sekarang berhasil bola direbut dengan cepat. Dan sekarang kita lihat, ya, pelanggaran Mitra Olahraga dilakukan oleh Mayadi Panggabean. Makin cepat dan makin keras, Bung. Dan memang resiko permainan yang tempo tinggi, keras adalah terjadinya benturan demi benturan. Dan kita lihat berapa kali terjadi benturan tadi. Bung Yosep, apakah ini merupakan sebuah bentuk upaya dari Sultan Harhara untuk meredam permainan teknik 1-2 sentuhan yang dimiliki para pemain Persija, Bung? Ya, karena memang secara kualitas sebetulnya PSMS tidak di bawah Persija, Bung. Hampir berimbang dan justru PSMS unggul dalam jumlah dan kualitas pemain asing. Mereka 5 pemain asing asal Chili semua dimainkan. Dan ini memberi keuntungan tersendiri bagi Sultan Harhara. Dan sebaliknya, Persija lebih mengandalkan Deka di lini tengah dan duet striker asing di depan, yaitu Roger dan Diego. Sekarang Kurniawan yang menggantikan Diego. Tendangan bebas Mitra Olahraga TV akan dilakukan oleh kubu Macan Kemayoran. Ismet Sofyan masih mundur beberapa langkah mencari celah. Back sayap sudah dilakukan, di heading bola tadi lemah saja oleh Mario Alberto. Perebutan bola di sektor kiri pertahanan PSMS. Tendangan bebas bagi kubu Persija masih kita nantikan Mitra Olahraga TV. Sebuah peluang emas tentunya bagi kubu Macan Kemayoran. Apakah mereka mampu menambah pundi-pundi gol? Tendangan bebas ini sudah dilakukan. Top duel. Ada Kurniawan, kutak-atik Kurniawan. Dihalau lagi keluar. Pelanggaran Gonzales terhadap Ortisan Salosa masih kita nantikan. Ya, Ortisan begitu. Tidak sengaja sepertinya, Bung Yosep. Ya, begitu kesal Ortisan, Bung. Dia berharap bahwa tadi Gonzales mendapat kartu ganjaran kuning. kartu. Iya. Ya, seperti saya bilang tadi, Bung, bahwa memang dalam permainan tempo tinggi, dua tim mempunyai ambisi untuk memenangkan pertandingan ini. Benturan demi benturan dan sangat emosional semua pemainnya, Bung. Kembali Ismet Sofyan, pemain asal Nangro Aceh Darussalam ini sudah lakukan tendangan jauh dari sasaran. Memang kita ketahui Bung Yosep, Ismet Sofyan ini memiliki posisi back sayap
sama dengan yang dimiliki Roberto Carlos, dan Carlos juga sering kali melakukan eksekusi tendangan bebas, Bung Yosep. Iya, tapi setelah 4 kali tendangan bebas, hanya tendangan pertama yang berbahaya, Bung. Saya pikir mungkin kalau ada kesempatan lagi, justru Deka memiliki potensi yang baik untuk melakukan eksekusi tendangan bebas di sekitar garis 16, Bung. Kotak 16. Ismet saya kira sudah hilang kepercayaan diri untuk melakukan tendangan bebas lagi. Pelanggaran cukup berbahaya tadi. Roger memprotes wasit Ali. Belum berubah kedudukan Mitra Olahraga Antv dari Stadion Lebak Bulus. Persija melawan PSMS, kedudukan masih imbang 1-1. Babak yang kedua berjalan. Menit ke-62 saat ini Mitra Olahraga tendangan bebas akan dilakukan kali ini oleh Karis Yulianto. Langsung angkat bola ke kotak penalti, kop duel terjadi. Namun bola mengarah justru kepada penjaga gawang Muhammad Halim. Tenang-tenang saja kita saksikan. Dengan postur tubuh yang tinggi dan sangat ideal kita saksikan Bung Yosep sebagai penjaga gawang. Sejauh ini M. Halim tampil cukup baik, Bung. Beberapa kali dia melakukan upaya penyelamatan gemilang dan memberi kepercayaan diri yang baik bagi teman-temannya di lini belakang. Anak-anak Medan masih kuasai bola. Cukup berbahaya kita saksikan bola dikejar oleh Eka. Pelanggaran dilakukan. Sayang sekali sebuah peluang emas sebenarnya didapat Bung Yosep dalam tayangan ulang ini, Anda saksikan. Ya. Ya, sangat keras tadi. Benturan antara pemain PSMS dan Persija di lini belakang tadi. Ya, bagaimana Bung kita lihat ambisi dari pemain kedua tim untuk mengungguli lawannya. Mereka betul-betul bernafsu untuk memenangkan pertandingan bergengsi petang ini. Kita melihat Bung Yosep, sayang sekali bahwa corak permainan dari kedua kesebelasan mulai tidak kelihatan karena pertandingan menjurus kepada pertandingan yang berjalan keras sehingga warna permainan sepertinya mulai luntur, dan kondisi ini sepertinya menguntungkan kubu PSMS, Bung. Ya, sementara Bung kita lihat dalam layar kaca bagaimana Zainal Ikhwan disiapkan oleh pelatih Arcan Yuri. Tidak tahu siapa yang akan digantikan, Bung. Barangkali bisa jadi Yuri akan memainkan 3 striker sekaligus, Bung, untuk mencoba mengejar kemenangan. Karis Yulianto, pemain yang memiliki postur tubuh cukup gempal sebagai pemain belakang. Aris jauh ke depan, yang dituju Kurniawan, ada Restu Kartiko. Cukup baik penguasaan bola dari Restu. Gonzales langsung ke depan, tidak ada teman, ada Aris. Namun bola coba dicuri oleh Tobar, cukup berbahaya. Karaskau kuasai bola, kita saksikan pemain yang cukup ngeyel ini. Karaskau masih melihat kepada rekannya siapakah yang akan membantu, namun bola dicuri oleh Hamka. Hamka kuasai bola. Ismet Sofyan, pelanggaran dilakukan Gonzales terhadap Ismet Sofyan. Wasit Ali sudah memegang kartu dan akhirnya memang Gonzales mendapat kartu kuning. Ya, Menggait kaki dari Ismet Sofyan tadi. Tendangan bebas bagi kubu Persija Jakarta, Aris. Kapten kesebelasan Aris Indarto. Sementara pergantian pemain tampaknya dilakukan di kubu Macan Kemayoran. Masih kita nantikan. Zainal Ikhwan masuk menggantikan Deka Dos Santos, Bung Yosep. ya.
Saya tidak tahu Bung apa yang ingin dicapai oleh Arcan Yuri dengan dengan memainkan 3 striker dan mengurangi pemain lini tengah yang diandalkan menjadi playmaker. Apakah Agus Indra otomatis menjadi playmaker? Kita akan lihat saja. Kalau boleh kita kutak-katik analisa Bung Yosep, Deka Dos Santos merupakan pemain yang juga cukup efektif dalam memberikan suplai bola ke depan. Ya, Sementara Jainal Ihwan, pemain yang memiliki kelebihan memang dalam hal screening atau dalam hal membuka ruang Bung Yosep. Namun efektivitas dari Jainal Ihwan sebagai striker sejati, sebagai striker haus gol sejauh ini belum kelihatan Bung. ya. Nah, dengan pergantian ini menurut Anda Bung Yosep, menurut kacamata Anda bagaimana Bung? Ya, dengan masuknya Jainal Iqbal Bung, terjadi perubahan formasi permainan dari Persija dari 3-4-1-2, satu pemain yang dimaksud adalah Agus Indra sebagai second striker menjadi 3-4-3 Bung, yaitu 2 striker sayap, Zainal Ikhwan dan mungkin Roger ataupun Kurniawan secara bergantian Bung. Bola direbut tadi mitra olahraga dari kaki Roger. Halau jauh sekali hingga ke atap stadion. Mitra olahraga TV Karis Yulianto tadi menghalau bola. Pergantian pemain disiapkan oleh Sultan Harhara, masih kita nantikan. Mahyadi tampaknya Gonzales. Mahyadi Gonzales Bung. keluar digantikan Saktiawan Saktiawan Sinaga. Kita ketahui Saktiawan ini juga merupakan pemain timnas Bung. Ya, striker potensial yang juga diandalkan oleh Peter Witt, pelatih tim nasional Indonesia untuk SEA Games 2005 di Filipina, Bu. Kurniawan dikawal oleh Restu. Mahyadi perebutan dengan Ismet Sofyan. Mahyadi utak-atik, Mahyadi cukup berani dia mendribble bola di atas garis pinggir lapangan. Kembali Mahyadi Panggabean. Sliding tackle dilakukan oleh Ismet, bukan merupakan pelanggaran. Bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi kubu Persija Jakarta. Ismet Sofyan. Kurniawan direbut bola tadi. SMS Medan mencoba membangun serangan Rizbianto jauh ke depan, namun terlalu jauh sehingga bola mendekati Hendro Kartiko. Cukup berimbang kita lihat Bung, serangan dari kedua tim. SMS Medan tidak ingin terus tertekan, mereka justru memasukkan Mahyadi tadi, memasukkan Saktiawan Sinaga tadi untuk menambah daya dobrak, bahkan bisa mencuri gol. Tendangan penjuru mitra olahraga TV bagi kubu Persija Jakarta, juara Liga Indonesia tahun 2001 ini masih kita nantikan. Mundur beberapa langkah. Ismet Sofyan sudah lakukan tendangan ke kotak penalti tentunya. Agus Indra gagal, Medan ganti menekan. Dicuri bola tadi oleh Ortisan Salosa, melebar kepada Ismet. Mendekati kotak penalti, Ismet Sofyan cukup berbahaya, bola dibuang lagi keluar. Agus Indra masih mengerang tergeletak mitra olahraga. Ada sedikit salah pengertian. Para pemain PSMS seperti Tobar menyatakan kenapa barangkali Ismet Sofyan tetap melanjutkan pertandingan, padahal rekannya tergeletak. Ya, betul. Kenapa tidak dilakukan semacam tendangan fair play barangkali? Ya, memang sebuah sebetulnya peringatan yang positif sebetulnya Bung dari seorang Tobar. Tendangan penjuru mitra olahraga masih kita nantikan. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola. Heading tadi oleh Hamka, coba dikejar oleh Roger. Sayang sekali keluar lapangan bola tadi. Tendangan gawang saja bagi kubu Medan dan
tentu akan dilakukan oleh M. Halim. Bung Yosef, pertandingan sepertinya berjalan tetap dalam tempo yang cukup tinggi, namun irama permainan tidak begitu terlihat, Bung. Benturan dan hujan kartu serta bola out seringkali terjadi di babak yang kedua ini. Ya, itu memang resiko dari permainan tempo tinggi yang dikembangkan oleh kedua tim, Bung. Dan saya pikir itu sangat positif karena memang sepak bola kalau kita lihat bagaimana sejak Ivan Kolev maupun Peter Witt menginginkan permainan tempo tinggi dan pertarungan yang sengit, Bung. Dan itu diperlihatkan oleh para pemain kedua tim petang ini. Perebutan bola ya antara Jainal Ihwan dan Eka. Francis Wewengkang tampaknya, Bung, yang disiapkan untuk menggantikan Agus Indra tadi yang cedera. Francis Wewengkang kita saksikan. Termasuk pemain kawakan ini, Bung, playmaker asal Sulawesi Utara dari Manado. Pernah membela tim nasional Indonesia di Piala Asia 1996. Ortisan. Kurniawan Dwi Julianto, cukup cepat Kurniawan, masih Kurniawan, cukup berbahaya dan masuk Mitra Olahraga Antv. Sebuah kecerdikan dan kepintaran Kurniawan. Akhirnya Persija Jakarta kembali membobol jala PSMS Medan melalui sontekan Roger. Ya, ekspresi dari pemain cadangan kita lihat, tuh betapa mereka begitu meledak ketika berhasil unggul dari juara Piala Emas Bang Yos ini, Bung. Ya, Kita saksikan Enal, Bung, sapaan dari Francis. betul, tapi yang membuat skenario serangan Kurniawan adalah Kurniawan, Bung. Ya, Dan Francis Wawengkang di sana ada memberikan Roger, Bung. bola dan Roger dengan sebuah sontekan. Sebuah variasi serangan yang cukup indah, Bung. Kerjasama dari 4 pemain. Ya, kita lihat ekspresi dari pemain Persija, Bung, mengungkapkan betapa mereka begitu emosional dalam pertandingan petang ini, dan kemenangan menjadi harga yang sangat mahal, Bung, bagi Persija untuk mengalahkan PSMS Medan yang merebut Piala Emas Bang Yos Februari silam. 2-1 Mitra Olahraga Antv tuan rumah Persija Jakarta sementara ini membungkam PSMS Medan di Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Roger tadi kembali membuat gol kedua bagi kubu Macan Kemayoran di hadapan ribuan The Jackmania dan juga pembina Persija Sutioso yang juga Gubernur DKI Jakarta. Terperangkap offside, sayang sekali tadi Saktiawan Sinaga. 2-1 sementara ini Jakarta unggul atas Medan. Sebuah sontekan bola dari Roger. Memang gol tadi begitu indah, Bung Yosef. Ya, 3 gol petang ini semuanya hasil kombinasi yang cukup indah, Bung. Termasuk tadi kombinasi 3 pemain Persija yang membuat gol keunggulan 2-1 bagi Persija. Ya, kita lihat serangan lagi dari Persija, Bung. Pelanggaran tentunya terhadap Roger dilakukan. Mario, nama lengkapnya adalah Mario Alberto. Ya, pelanggaran yang wajar saya kira, Bung, karena Roger dihadang, kita lihat, Bung, berusaha melewati. Ya, sangat keras, Bung. Dan saya pikir bahkan wajar dihadiah kartu kuning karena pergerakan Roger menuju gawang, Bung. Kalau dibiarkan berarti membahayakan gawang dari M. Halim. Dan tindakan Mario Alberto sebenarnya adalah profesional fault, Bung. Pelanggaran yang profesional.
demi untuk tidak gol dia melakukan pelanggaran. Itu sebuah keputusan yang saya kira tepat, dan pasti juga menghukumnya dengan tendangan bebas juga saya kira sudah tepat. Mencetak 2 gol bagi Macan Kemayoran sore hari ini, memegang lututnya. Terjadi insiden tampaknya Bung Alif. Ya, sedikit salah paham. Ya, tampaknya tadi ada pemain PSMS Medan yang melakukan protes keras bahwa Roger melakukan diving, ya semacam itu. Sehingga pemain PSMS yang dalam kondisi tertinggal tidak menerima aksi-aksi diving ataupun taktik mengulur-ulur waktu. Wasit Ali yang memimpin pertandingan masih terus mendapat protes dari para pemain PSMS Medan. Kita nantikan. Kalau kita melihat Bung Yosef bahwa ini merupakan jelas-jelas pelanggaran, sehingga kalaupun terjadi protes, menurut Anda apa yang diprotes oleh kubu PSMS? Tampaknya tadi memang ada gerakan dari Alberto menghadang tetapi menarik lagi kakinya, Bung, sehingga dia merasa bahwa dia tidak menghadang tapi diving dari si Roger. Dengan bebas Mitra Olahraga TV masih kita nantikan apakah Ismet Sofyan. Ya, kembali Hamka lakukan keras sekali. Hamka syuting, berbahaya syuting dari Hamka tadi. Ya, luar biasa Bung. Setelah Stopper bola mulai, ya, setelah bola mental tadi Bung, tendangan dari Hamka kita saksikan. Ya, tendangan kedua ya. Kaki kiri keras dan jaga gawang M. Halim masih mampu memblok bola Bung. Tampaknya yang Restu tadi mendapat sambaran bola keras tendangan pertama dari Hamka tadi Bung. Ya, tendangan cukup ini Bung, keras. ya. Kita nantikan Mitra Olahraga TV. Terjadi sedikit salah paham. Pertandingan memang ini sangat panas Bung, sangat menguras emosi dari pemain kedua kubu. Musuh lama ketika bertarung seperti ini situasinya Bung, apalagi Persija menyimpan dendam karena Piala Bang Yos kemarin direbut oleh PSMS Medan. Tidak tahu Bung siapa yang memulai insiden ini, karena sebetulnya tadi sudah bisa diatasi. Dan lagi-lagi tampaknya Roger menjadi sasaran Bung. Bung Yosef, kalau kita lihat bahwa di pertengahan babak yang kedua ini Persija sendiri sepertinya sudah juga mulai menemukan kembali irama permainan yang sempat hilang di pertengahan atau di awal-awal babak yang kedua tadi. Ya, sementara di layar kaca sebentar Bung, kita lihat bagaimana penonton menyaksikan pertandingan ini dari bangunan. Ya, saya melihat Bung, ini adalah buah dari taktik pelatih Artan Yuri yang meningkatkan tempo permainan di babak kedua, dan dia sangat jeli memasukkan pemain baru yaitu Zainal Ikhwan tadi. Ya, kita lihat ada diskusi Bung, Kurniawan dan Bottom Roger. ya. Masuknya tadi Zainal Ikhwan, kemudian Enal itu sedikit memberi mendukung tempo permainan tinggi yang diinginkan oleh Arcan Bung, dan itu cukup sukses. Ya, kita lihat juga Sultan Arhara agak emosional dia Bung. Ini nggak urusin penggantian pemain. Jangan urusin saya ganti pemain itu. Ini ganti. Jangan apa? Tampak sangat emosional. Ya, dia memberi
motivasi kepada anak buahnya yang siap masuk ke lapangan. Dengan penjuru Mitra Olahraga TV sudah dilakukan. Dihalau bola. Cocor saja bola tadi keluar lapangan oleh Agus. Lemparan ke dalam tentunya. SMS Medan mencoba melakukan tekanan kali ini. Rizdianto angkat bola, Karaskau yang dituju. Coba dikejar bola tadi namun terlebih dahulu keluar lapangan. Susanto disiapkan oleh Sultan Harhara, Mitra Olahraga Susanto. Menggantikan Restu Kartiko. Bung Yosep, sebenarnya permainan Restu sendiri tidak terlalu buruk, terutama dalam hal man-to-man marking. Bahkan boleh dibilang sangat baik, Bung, dalam mengawal pertahanan SMS. Tapi karena memang dia tadi mendapat benturan, kena tendangan keras dari Hamka tadi, Bung. Cukup berbahaya. Susanto. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV masih kita nantikan. Ya, di sisa pertandingan ini, Bung, tampaknya Sultan Harhara meningkatkan tempo dan menambah pemain yang punya naluri serang tinggi, Bung. Susanto dimasukkan, kita lihat, untuk coba menekan sekarang pertahanan Persija. 7 menit lagi pertandingan ini berakhir. Mitra Olahraga TV. Kedudukan masih 2-1 dan pelatih PSMS Medan Sultan Harhara terus melakukan pergantian demi pergantian pemain. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi oleh Hendro Kartiko. Susanto kuasai bola jauh ke depan, gagal penguasaan bola dari Susanto. Pelanggaran dilakukan terhadap Roger tadi oleh pemain yang baru masuk, Susanto. Ya, saya pikir pergantian Eka Miharbianto ini sangat layak, Bung. Selain staminanya sudah menurun jauh, juga tidak efektif ketika tim PSMS Medan tertinggal. Sultan Harhara membutuhkan pemain yang bernaluri serang tinggi di saat pertandingan tertinggal 6 menit dan posisi ketinggalan, Bung. Tobar yang dituju Karaskau. Kuasai bola sejenak, Karaskau masih mencari celah untuk mendrebel bola. Karaskau kita saksikan pelanggaran dilakukan Aris terhadap Karaskau. Ya, sikap yang sportif dilakukan oleh Aris Sindarto, Bung. Ya, kita lihat Dalam tayangan ulang bagaimana Karaskau melakukan aksi menggiring bola. Tendangan bebas Mitra Olahraga masih kita nantikan. Sebuah peluang tentunya didapat bagi kubu PSMS Medan. Mampukah anak-anak Medan menyamakan kedudukan? Jaga gawang Hendro Kartiko sudah bersiap-siap. Pagar hidup dari barisan belakang Persija sudah dilakukan. Sultan Harhara masih terus mengamati dengan seksama jalannya pertandingan ini. Tendangan bebas Mitra Olahraga. Karaskau sudah lakukan, tipis sekali. Mampu dihalau tadi oleh Hendro Kartiko. Tendangan penjuru Mitra Olahraga TV bagi kubu PSMS Medan sudah dilakukan. Kembali tendangan penjuru Mitra Olahraga, ataukah ya tendangan gawang saja tampaknya. Dan Mitra Olahraga TV jangan lupa untuk mengikuti kuis SMS dan premium call dengan menjawab pertanyaan yang muncul sepanjang siaran langsung ini. Caranya adalah mengetik LDI spasi A spasi B spasi C, kirim SMS ke nomor 9669 dan premium call ke nomor 0809 111 3333. Pertandingan masih terus berjalan. Tempo permainan masih tetap tinggi, kita saksikan. Jainal Ihwan dicocor bola tadi keluar lapangan oleh Mayadi. Unggul tipis sementara ini 2-1 Mitra Olahraga Persija. Dan
Lemparan ke dalam sudah dilakukan Jainal Ikhwan, salah umpannya, bola diambil oleh Tobar. Pelanggaran terhadap Ikhwan tadi oleh Mayadi. Ya, Mahyadi juga terlihat sangat emosional, Bung. Beberapa kali tacklingnya cukup keras. Ya, cukup baik Wasit Ali memimpin pertandingan yang sangat keras ini, Bung. Dan cukup tenang, Bung. Ya, Patut mendapat acungan jempol tentunya. Dengan bebas mitra olahraga Ismet Sofyan sudah lakukan. Agus offside, Jainal Ikhwan terperangkap offside. Anda lihat situasi di menit-menit akhir ini bagaimana, Bung Yosep? ya, rupanya pemain PSMS Medan belum bisa juga, Bung, melakukan tekanan habis-habisan ke pertahanan Persija dalam posisi tertinggal. Ini tidak terlepas dari kemampuan pemain Persija dalam mengorganisir permainan sehingga tidak membiarkan PSMS justru menekan. Padahal ada dua pemain tambahan, pemain baru dari PSMS yang adalah sebetulnya gelandang serang dan penyerang, Bung. Kurniawan, Francis Wawengkang, syuting jarak jauh, belum menemui sasaran. Tendangan dari Enal tadi. Arcan Yuri. Ya, Pelatih ini sebenarnya sering humor, Bung, ketika latihan, ketika memberikan sesi-sesi latihan di Stadion Menteng. dan sebetulnya usianya masih relatif sangat muda, Bung. Masih 41 tahun. Dan bahwa dia sudah melatih tim nasional Moldova 16 tahun dan 19 tahun merupakan prestasi yang cukup tinggi bagi seorang pelatih, Bung, dalam usia 41 tahun. Eduardo. Yang dituju adalah Saktiawan Sinaga tadi. Aris Yulianto. Hamka. Kurniawan yang dituju. Lemparan ke dalam. PSMS tampak tidak bisa keluar dari tekanan Persija, Bung, dalam posisi tertinggal. Mereka masih justru tetap mendapat tekanan dari tim Macan Kemayoran ini. Jainal Ikhwan lepas bola tadi. Hamka. Susanto kali ini mencoba melakukan serangan. Top duel. Mario kuasai bola. Cukup baik penguasaan bola Rizdianto. Dibuang saja bola tadi oleh Jainal Ikhwan, mitra olahraga TV. Lemparan ke dalam Mahyadi. Sulit tampaknya, Bung, PSMS Medan untuk mengejar ketinggalan ketika pertandingan sudah sebentar lagi memasuki injury time. Sementara Persija justru masih mengendalikan permainan. Francis Wawengkang. Luar biasa, Bung. Kedua tim masih memainkan tempo tinggi, berarti stamina mereka masih sangat baik. Kurniawan yang dituju. Mitra olahraga TV, wasit Ali meniup peluit panjang, pertanda pertandingan telah berakhir dengan kedudukan akhirnya Persija Jakarta memenangkan pertandingan ini dengan skor tipis 2-1. Dan Bung Yosep, 2 gol yang dibuat Batam tadi membuat Persija sore hari ini memenangkan pertandingan. Secara khusus mungkin Anda bisa